Kembali lagi di channel Mitologi. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul The Batman. The Batman adalah film bergenre superhero Amerika Serikat yang dirilis tahun 2022 yang berdasarkan karakter Batman dari DC Comics. Diproduksi oleh DC Films dan didistribusikan oleh Warner Bros. Pictures. Film ini merupakan reboot dari franchise film Batman dan disutradarai oleh Matt Reeves, yang menulis skenarionya bersama Peter Craig. Film ini dibintangi oleh Robert Pattinson yang pernah bermain di film Twilight. Nah, di sini dia berperan sebagai Bruce Wayne. Permulaan cerita adalah pada perayaan Halloween di kota Gotham. Di sebuah bangunan, wali kota Gotham City, yaitu Don Mitchell Jr. sedang menonton televisi. Di belakangnya berdiri seorang yang misterius tanpa ia ketahui. Sebelumnya sang pria misterius tersebut sudah mengamati si wali kota yang sering bertindak kejam terhadap pembantunya. Tanpa disadari, pria misterius yang ternyata adalah Riddler menyerang dan membunuhnya. Riddler adalah seorang pembunuh berantai mengenakan topeng. Di Gotham City sendiri, keadaan keamanan dan sosial masyarakat memang kacau dan berantakan. Kejahatan beragam bentuk terjadi di setiap sudut kota, terutama karena kesenjangan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. Namun, keberadaan Batman, sang superhero yang muncul dalam kegelapan untuk melawan kejahatan, selalu menakuti para penjahat. Sinyal lampu berbentuk kelelawar yang dihidupkan menerangi langit malam Gotham, membuat para penjahat bersembunyi melarikan diri. Seperti pada sebuah kejadian, di mana beberapa orang sedang mengeroyok korban, Batman datang dari kegelapan dan menghajar semua orang tersebut dengan tangan kosong. Sang Batman sendiri memiliki identitas lain, yaitu seorang miliarder penyendiri bernama Bruce Wayne. Bruce Wayne sang pengusaha miliarder ini, telah beroperasi selama 2 tahun sebagai Batman yang main hakim sendiri ketika mengatasi kejahatan. Ia menggunakan kekerasan dalam menghajar para penjahat. Atas kejadian pembunuhan ini, Batman dipanggil untuk menyelidiki pembunuhan tersebut oleh Departemen Kepolisian Kota Gotham secara khusus, yaitu Letnan James Gordon. Ini karena sang letnan menemukan pesan yang ditinggalkan Riddler untuk Batman. Batman yang dikenal sebagai penindak kejahatan dari luar sistem hukum, tentu tidak disukai kehadirannya oleh para polisi, karena memang cara kedua pihak dalam melawan kejahatan bisa dikatakan bertentangan. Batman yang datang mencoba membongkar kasus ini dengan kemampuan detektifnya serta alat-alat canggih yang ia miliki. Ia juga dibantu oleh Alfred, pembantu sekaligus asistennya, untuk memecahkan sandi rahasia yang diberikan sang Riddler. Malam berikutnya, Riddler membunuh Komisaris Pete Seveck dan meninggalkan pesan lain untuk Batman. Batman dan Gordon menemukan bukti bahwa Riddler meninggalkan thumb drive di mobil Mitchell, yang berisi gambar Mitchell dengan seorang wanita, yang bernama Annika Kosolov di Iceberg Lounge, yaitu sebuah klub malam yang dioperasikan oleh Oswald Cobblepot, yang bergelar The Penguin. Ia adalah anak buah dan tangan kanan seorang bos kejahatan bernama Carmine Falcone. Mengetahui hal ini, Batman mengunjungi Penguin di klubnya. Batman menerobos masuk ke klub dengan menghajar semua penjaga dan bodyguard klub itu, sampai kemudian dapat menemukan sang pemilik klub. Saat Penguin mengaku tidak tahu, Batman memperhatikan Selina Kyle, teman sekamar Annika yang bekerja di klub sebagai pelayan. Batman mengatakan kepada Selina Kyle bahwa ia ingin membantu menyelesaikan kasus ini untuk menyelamatkan teman sekamarnya, Annika. Sialnya, Annika menghilang, sehingga Batman mengirim Selina kembali ke Iceberg Lounge untuk mendapatkan jawaban.
Batman menemukan bahwa nama komisaris Pete Seveik ada dalam daftar gaji Falcon, begitu pula jaksa wilayah Gil Colson. Ini berarti kedua orang aparat dan pejabat tersebut terlibat di dalam kejahatan yang dipimpin oleh Falcon. Bruce Wayne yang terpaksa datang ke upacara pemakanan Mitchell untuk mencari informasi mengenai kasus ini menolong seorang anak yang hampir tertabrak sebuah mobil yang menerobos masuk ke dalam gereja. Di dalamnya ternyata ada Coulson yang diculik Riddler yang terikat bom waktu di lehernya. Mobil ini sengaja dikirim untuk mengganggu pemakaman Mitchell. Bruce Wayne segera menghilang dan datang lagi sebagai Batman. Ketika Batman tiba, Riddler memanggilnya melalui telepon Coulson dan mengancam akan meledakkan bom jika Coulson tidak dapat menjawab 3 teka-teki. 2 teka-teki awal dapat dijawab, tetapi Coulson menolak menjawab yang ketiga, yaitu nama informan yang memberikan informasi kepada GCPD, yang menyebabkan penggerebekan narkoba bersejarah, yang mengakhiri operasi gangster Salvatore Maroni. Coulson mengatakan bahwa bukan saja ia yang mati bila berani membeberkan nama tersebut, melainkan semua orang yang ada di dekatnya juga akan mendapatkan akibatnya. Akhirnya bom pun meledak dan ia tewas. What cases? Batman yang tidak disukai para polisi, karena bertindak sewenang-wenang dan juga mengancam posisi mereka, hendak diserang dan ditangkap beramai-ramai di kantor polisi. Dengan bantuan Gordon yang berpura-pura dipukul, Batman dapat lolos dari kantor polisi dengan melompat dari gedung menggunakan kostum parasut. Setelah kejadian ini, Batman dan Gordon menyimpulkan bahwa informan tersebut mungkin adalah The Penguin, dan melacaknya ke transaksi narkoba. Mereka menemukan bahwa operasi Maroni dipindahkan ke Falcon, dengan banyak petugas korup GCPD yang terlibat. Selina Kyle secara tidak sengaja membeberkan keterlibatan mereka, saat dia datang untuk mencuri uang The Penguin dan gengnya. Selina yang memang seorang pencuri ingin mendapatkan keuntungan dari permasalahan ini. Sialnya, ia malah menemukan mayat Annika di bagasi mobil. Keduanya diserang oleh The Penguin dan gerombolannya, sehingga Batman melawan dan mengejar The Penguin. Dalam kejadian pengejaran mobil yang merupakan salah satu adegan paling seru dan menegangkan, Batman akhirnya berhasil menangkap Penguin meski si Penguin sudah melakukan banyak hal agar terlepas dari kejaran Batman. Sayangnya ketika akhirnya tertangkap, diketahui bahwa Penguin bukanlah informannya. Batman dan Gordon mengikuti jejak Riddler ke reruntuhan panti asuhan, yang didanai oleh orang tua Bruce yang terbunuh dahulu, yaitu Thomas dan Martha Wayne. Di sini ditemukan fakta bahwa Riddler sebenarnya menyimpan dendam terhadap keluarga Wayne. Di reruntuhan tersebut, diberikan clue tambahan. Di adegan yang lain, kepala pelayan dan pengasuh Bruce, yaitu Alfred, dirawat di rumah sakit setelah membuka bom surat yang sejatinya ditujukan kepada Bruce Wayne, sebagai anak dari Thomas Wayne. Di dalam video yang ditujukan kepada Batman, Riddler membocorkan bukti bahwa Thomas, yang mencalonkan diri sebagai wali kota sebelum dia dibunuh, menyewa Falcon untuk membunuh seorang jurnalis yang sedang menulis cerita tentang riwayat penyakit mental keluarga Martha. Ini dianggap memalukan bagi seorang calon wali kota. Bruce bertemu dengan Carmine Falcon, yang menyatakan bahwa ia memang melakukan yang diminta sang ayah, dan Thomas Wayne bukanlah orang baik-baik. Bruce menanyakan kepada Alfred, yang ternyata masih hidup dan terluka di rumah sakit tentang hal tersebut. Alfred menyatakan bahwa Thomas hanya meminta Falcon untuk mengancam sang jurnalis agar diam. Bahkan Thomas berencana untuk menyerahkan dirinya dan Falcon ke polisi, begitu dia mengetahui bahwa Falcon malah membunuh jurnalis itu. Yang terjadi kemudian adalah Alfred percaya bahwa Falcon telah membunuh Thomas dan Martha untuk membungkam mereka. Dari sini diketahui bahwa Thomas Wayne tidak sekejam itu.
Selina mengungkapkan kepada Batman bahwa Falcon adalah ayahnya, dan bahwa dia membunuh ibunya dan Annika. Annika dibunuh karena tahu terlalu banyak hal mengenai kegiatan kriminalnya. Selina mencoba membunuh Falcon, tetapi Batman dan Gordon berusaha mencegahnya karena bila Selina berhasil membunuh Falcon, maka identitas The Riddler tidak akan ditemukan. Pembunuhan itu gagal bahkan Falcon hampir membunuh Selina. Batman dan Gordon tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya dan menangkap Falcon, tetapi Riddler menembak Falcon hingga tewas dengan senapan sniper beberapa saat kemudian setelah ditangkap oleh polisi dan dibawa keluar gedung. Riddler dengan sengaja minta ditangkap di sebuah restoran di sudut jalan. Ia bernama asli Edward Nashton yang bekerja sebagai seorang akuntan forensik. Ia akhirnya dipenjara di rumah sakit negara bagian Arkham. Ia memberitahu kepada Batman bahwa dia mengambil inspirasi darinya saat menargetkan para koruptor. Batman berpikir bahwa The Riddler atau Nashton mengetahui siapa dirinya. Ternyata The Riddler salah paham dengan berpikir bahwa Batman setuju dengan semua tindakannya ini. Semua petunjuk ternyata sengaja diberikan kepada Batman karena Riddler berpikir, ia dan Batman saling bekerja sama membunuh para penjahat dan koruptor. Batman mengetahui bahwa Nashton telah menanam bom mobil di sekitar Gotham, dan mengembangkan para pengikut setia secara online, yang berencana untuk membunuh wali kota terpilih Belaril dengan cara bekerja sama. Bom menghancurkan tembok laut di sekitar Gotham dan membanjiri kota. Pengikut Nashton mencoba membunuh Riddler, tetapi Batman dan Selina berhasil menghentikan mereka dengan pertarungan yang seru. Di penjara, Nashton yang merasa gagal berteman dengan narapidana lain yang kemungkinan adalah Joker. Sementara Selina menganggap Gotham tidak bisa diselamatkan dan pergi dari tempat itu. Batman membantu upaya pemulihan dan berusaha tetap membela kota itu, serta menjadi harapan bagi banyak orang. Sekian review dari saya, jika ada yang kurang berkenan mohon maaf. Tetaplah berbuat baik, dan tetaplah putih walaupun di tempat yang hitam sekalipun. Terima kasih.